Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Ya, Pagi ya ini ya. menjelang siang. Pagi menjelang siang. Oke. Jadi di sini perkenalkan dulu, nama saya yang bilang Dwi Trisnarista. Dan sini Mas. Dan saya Muhammad Isnullah. Oke. Jadi di sini pada video kali ini kita akan membahas beberapa topik yang cukup menarik dan mungkin akan sedikit berat juga ya Mas Isnu ya. Ya, sedikit berat. Oke, yaitu tentang orientalis. Ya, orientalis itu secara apa ya? Secara yang kita tahu itu kan masih umum banget ya ketika kita mendengar kata orientalis itu akan sangat luas kayak gitu ya. Iya. Nah, mungkin ini di video kali ini kita akan framing atau mungkin kita sedikit beri batasan supaya topiknya tidak terlalu meluas seperti itu ya. Oke, baik Mas Wisnu. Ya di sini untuk awal pembicaraan kita ada satu pertanyaan ini. Apa sih itu sebenarnya itu orientalis gitu, dan mengapa mereka itu ada, dan terus apa sih objek kajian daripada orientalis itu? Oke, baik. Kalau membahas mengenai pengertian orientalis, di sini orientalis juga bisa diartikan dari segi bahasa maupun istilah. Dari segi bahasa, orientalis itu diambil dari kata orient, yang berarti itu timur. Nah, kalau dari segi istilah, orientalis itu adalah seorang akademisi barat, seorang sarjanawan barat yang ingin mengkaji mengenai sejarah timur atau tentang apa saja yang ada di timur, baik mengenai sejarah, agama, tradisi, budaya, dan lain-lain. Itu pengertian orientalis. Terus juga mengapa mereka ada ya? Sebenarnya ya mereka ada ini tujuannya itu untuk mengkaji ya. Tapi nggak sampai di situ aja. Kalau dilihat dari segi asal-usulnya dulu ya, orientalis ada itu ada pada dua fase menurut pengetahuan saya, menurut sependek pengetahuan saya. Yang pertama di fase awal banget, fase klasik, kemudian juga di fase modern ini. Ketika berbicara di fase yang awal banget ini, yang klasik, orientalis ada itu mereka ada untuk mengkaji dunia timur tapi dengan misi tertentu, ya enggak? Misi politik, yang dimana politik yang digunakan mereka untuk mengkaji dunia Islam tujuannya untuk mengkolonisasi negara jajahan mereka, mengkolonisasi pengetahuan, budaya, maupun ilmu-ilmu etika secara moral, bisa dikatakan begitu. Seperti halnya mungkin dulu yang terjadi di Indonesia ya, ceritanya tentang Dr. Senok Murad dan lain-lain tuh. Nah, itu misi orientalis yang pertama. Mereka tujuannya mengkaji Islam, mengkaji budaya, maupun sejarah, maupun kitab yang ada di timur, ya tujuannya untuk satu, kolonial. Yang kedua di fase modern ini. Di fase modern ini mungkin orientalis sudah sering kita dengar di beberapa instansi pendidikan, ya enggak? Ya, terutama di barat, di kampus-kampus barat sudah ada, bahkan di kampus Indonesia juga ada, itu di kampus kita tercinta Sunan Kalijaga. Orientalis dipelajari di era modern sekarang ini bukan semata-mata untuk kolonialisme atau kolonisasi, sorry ya. Orientalisme dipelajari sekarang ini ya murni untuk menggali lebih dalam tentang sejarah Islam, ya tentang budaya Islam yang ada pada zaman dulu. Bahkan sekarang istilah yang modern yang digunakan untuk mata kuliah orientalis itu kan berupa Islamic Studies, kajian tentang Islam. Ya. Jadi mungkin ya itu pengertian mengenai orientalis. Oke, gitu ya Mas Wisnu ya, untuk apa tadi sudah dijelaskan oleh Mas Wisnu untuk pengertian orientalis, dan mungkin tadi ada beberapa penjelasan dari fase klasik ke fase modern kayak gitu. Tapi ini cukup menarik karena orientalis itu membahas sarjana ya Mas Wisnu ya, membahas sarjana, dan itu kan berhubungan dengan orang kayak gitu ya. Nah, mungkin tokoh siapa sih yang mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini menurut Mas Wisnu kayak gitu? Baik, ketika kita membahas mengenai tokoh ya, tokoh yang akan kita bahas di sini yang menarik juga menurut saya yaitu tentang Gustav Will. Siapa itu Gustav ya Mas? Siapa Gustav Will ya? Iya. Siapa itu? Siapa itu? Gustav Will itu seorang akademisi barat, ya, dikatakan orientalis juga. Dia orientalis yang mengkaji Quran. Dia hidup di abad berapa ya? Kurang lebih ya
19? 19, ya 19. 19. Oh ya. Jadi dia lahirnya di 1808 Oke. dan meninggalnya di 1889 kalau nggak salah. Oke. Itu berarti masuk era klasik atau modern? Itu masih masuk kalau di klasifikasi yang di pengertian tadi ya kayaknya masuk di era klasik deh. Era klasik ya, masih Ya, awal-awal masih banget awal-awal orientalis ya. banget, iya. Oh, gitu. Jadi dia ini seorang orientalis barat Hah? yang berkebangsaan Jerman. Wah. Dia orang Jerman. Jerman. Ya, Jerman. Oke. Dia orang Jerman. Nah, pemikirannya atau karyanya yang paling terkenal, yang paling monumental itu tentang studi historis kritis tentang Quran. Historis kritis. Jadi dia mengkaji Al-Quran dan kembali ke masa di mana Al-Quran itu turun Ya. dan juga diaplikasikan oleh masyarakat tersebut. Oke. Di abad 7 Hijriah nggak sih? Ya, abad ke-7 berarti. Iya. Ya kan abad ke-7 kan? Iya, abad itu zaman Nabi itu. Akhir Nabi. Nah, dia kembali mengulik historis bagaimana Al-Quran pada masa itu diajarkan, bagaimana Al-Quran pada masa itu dipahami, Oke. bagaimana Al-Quran dibuat pedoman hidup pada Iya. masyarakat Oh. pada saat itu. Itu mungkin. Hmm. Itu pembahasan tentang pemikiran Gustav Will. Karya-karyanya banyak ya tentang sejarah Islam awal, Iya. kemudian tentang cerita nabi-nabi atau juga dia juga mengelaborasikan atau mengambil juga nggak hanya dari Quran yang diceritakan nabi itu. Saya lupa nama awal karyanya apa. Oh. Cuma di situ juga disebutin Nabi Adam, kisah Nabi Adam, Oke. kisah Nabi Ibrahim, Oke. dan nabi-nabi yang lain lah. Tapi nggak spesifik ke 25 nabi itu kalau nggak Ya. salah. Nah, tapi ketika kita masuk orientalis ya, Iya. para orientalis ini dia nggak mengkaji Islam atau mengkaji Al-Quran itu sendiri dari dari kepercayaan kayak sarjana muslim mengkaji Quran. Kan sarjana muslim mengkaji Quran itu kan Membawa sisi ketauhidan. membawa sisi kepercayaan, membawa sisi bahwa Islam itu agama yang benar. Dan juga Al-Quran itu merupakan wahyu. Tapi orientalis nggak berangkat di situ. Ya. Orientalis dia berangkatnya melewat kajian histori, bagaimana Al-Quran ini kok bisa ujuk-ujuk turun gitu ya. Oh gitu. Bisa Ya. turun tuh Ya. kenapa dan kenapa. Bukan Oke. dipahami melalui sisi teologis belaka gitu. Tapi untuk Gustav Well. Iya, Oke. Gustav Will. Untuk Gustav Well itu fokus kritik historisnya tuh di bagian apanya sih Mas? Kan historis itu kan sejarah kan luas gitu loh. Entah dari runtutan Qur'annya atau mungkin sebab nuzulnya atau di mana bagian untuk Gustav Well ini pemikirannya itu. Gini Mas, kalau saya tentang Gustav Will ya. Hmm? Jadi Gustav Will itu dalam hal pemikirannya itu kayaknya saya bisa mengelompokkan menjadi 3 deh. Oh ya. Oh. Dari beberapa pemikirannya maupun dari beberapa karya-karyanya itu. Pertama itu dia tentang pendekatan kritik historis. Nah, seperti yang disebutkan tadi, Will itu beranggapan bahwa Quran itu dipahami sebagai dokumen sejarah. Dokumen sejarah, sebuah buku, bukan sebuah wahyu ilahi. Oke, jadi ya semacam nggak ada kesakralan gitu ya, Nah, ya udah. iya. Heeh. Nah, Jadi ya mungkin kayak gitu ya orientalis ya. Ketika ingin mengaji objeknya Quran, jadi ya udah Quran itu berarti dianggap ya sebuah buku kitab biasa tanpa ada embel-embel goib atau dan semacamnya tanpa ada gitu ya. sisi-sisi mukjizatan dan juga Oke. kesakralan yaitu. Oke, itu pertama. Pertama yang studi kritik historis itu Will menganggap Al-Quran itu ya merupakan dokumen sejarah, bukan sebagai sebuah wahyu, dokumen sejarah yang ada di abad ke-7 Hijriah dan mungkin nanti penyampaiannya atau pengajarannya itu juga menyesuaikan masyarakat di zaman itu. Ya, oke. Terus apa lagi? Pertama. Itu yang pertama ya. Jadi kan ada 3, kedua sekarang. Nah, yang kedua itu tentang berangkat dari skeptisme dia terhadap sumber-sumber tradisi Islam. Oke, tradisi yang apa itu kira-kira? Tradisi apa ya? Tradisi dari tradisi terutama di masa-masa klasik, Islam klasik itu. Berarti tradisi lisan atau tradisi apa? Apa tradisi apanya? Baik dari tradisi lisan maupun dari tradisi literatur tertulis zaman dulu itu yang dikritisi oleh Will. Oke. Nah,
Arban itu berasal terutama dari ulama Muslim, dan dia karya-karyanya itu berangkat dari kritis tentang karya-karya ulama Islam zaman dulu, Mm-mm. seperti halnya tentang Sirah Nabawiyah, Mm-mm. kemudian kitab-kitab sejarah Oke. yang zaman dulu, kemudian hadis-hadis yang ada yang mungkin transmisinya sampai hingga sekarang. Salah satu Sirah Nabawiyah mungkin yang kita kenal, yang dibuat Will juga untuk dibuat rujukan Will dalam menulis karyanya, yaitu Sirah Nabawiyah Ibn Hisham yang terkenal dengan. Oh, oke. Iya. Oke, terus yang ketiga terakhir? Yang ketiga terakhir yaitu dia menganggap bahwa Quran itu mengalami perkembangan yang bertahap. Hmm. Nah, Dinamis. Dinamis. Quran itu dinamis. Jadi isi dan gaya bahasa Al-Quran itu berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat Arab pada saat itu. Nah, masyarakat Arab pada saat itu juga kondisi sosialnya ya. Oleh karenanya dia mencoba nanti dalam karyanya itu yang berjudul saya kok lupa ya, pokoknya tentang sejarah Quran gitu ya. Yeah. Bahwa dia mengurutkan sejarah Quran, mengurutkan sejarahnya ada nanti periode Makkah awal, Makkah tengah, Makkah akhir, dan juga periode Madinah. Nanti mungkin akan kita jelaskan secara menjabar ya. Oke, siap. Oke, jadi itu tadi untuk apa ya? Pemikiran atau mungkin asumsi dasar Gustav Well terhadap Quran, yaitu kritik historis ya. Berbicara tentang historis ya Mas Wisnu ya. Yang jadi pertanyaan saya itu historis atau mungkin sejarah yang mana yang menurut Gustav Well itu menarik dan itu juga menjadi bahan kritiknya kayak gitu loh. Ada nggak sih sejarah yang menarik, entah berkaitan langsung dengan Nabi Muhammad atau mungkin dalam proses pewahyuan dan lain sebagainya, mungkin ada atau tidak? Oke. Tentang itu ya, Gustav Well ini sebenarnya dalam karyanya yang berjudul saya lupa benar, saya lihatin dulu ya. Oke. Santai Mas. Oke. Gustav Well itu karyanya dalam bahasa Jerman itu yang berjudul Enlighten in the Quran, kalau nggak salah bahasanya. Enlighten in the Quran. Oke. Kurang lengkap, historis kritis Enlighten in the Quran itu dalam bahasa Jerman. Yaitu kan membahas mengenai kritik historis mengenai Quran nih, mengenai Quran, sejarah Quran turun dan lain-lain. Di situ ada satu fakta yang bukan fakta sih, satu pendapat yang agak menjadi sorotan bagi saya. Itu Gustav Well di situ mengatakan bahwa pada saat penyampaian wahyu kepada Nabi nih, Nabi dalam proses penyampaian wahyu itu beliau kan digambarkan dalam keadaan menggigil, kedinginan, kemudian diselimuti Khadijah, kayak gitu. Nah, Gustav Well di sini dia berpendapat lain. Apa itu pendapatnya Mas? Dia berpendapat di sini gini, Nabi itu sebenarnya dalam keadaan epilepsi. Epilepsinya itu diasumsikan untuk saat setelah pemahyuan atau pas pemahyuannya, atau mungkin sebelumnya. Karena Nabi itu mungkin tadi Gustav Well itu ngomong penderita epilepsi, ya itu epilepsinya setelah kejadian apa gitu, sebelum atau sesudah gitu. Epilepsi itu di keadaan dia pada saat dia menerima wahyu. Pas keadaan menerima wahyunya. Bahkan dikatakan dia epilepsi, ngelantur nggak jelas dan lain-lain gitu kan. Ini yang menjadi sorotan bagi saya. Saya kira sebelum menerima wahyu itu baru epilepsi gitu, jadi pas menerima wahyu tambah kumat gitu. Enggak ya. Gitu ya. Oke. Jadi ini menurut saya hal yang perlu ada kritik dari saya. Apa itu? Pendapat Will di sini mengatakan Nabi epilepsi itu seakan-akan dia memaksakan pendapatnya. Bagaimana dia membawa yang aslinya epilepsi itu masuk ke ranah medis, kemudian dia membawanya untuk memaksakan agar sesuai dengan argumen yang sedang ia bawakan. Dia bawakan historis, tapi dia kenapa membawa epilepsi ini sebagai bentuk kritik agar pendapatnya ini bisa dianggap benar gitu.
Padahal kita tahu kan bahwa ketika membahas tentang visi teologis, tentang wahyu terutama, itu hal yang sangat kompleks, Mas. Nggak bisa disamakan hanya sekadar kritik historis. Karena ketika ingin membahas sebuah apa yang namanya sebuah pemikiran keagamaan terutama wahyu itu kan apa ya, seorang itu harus merasakan secara langsung Oke. bahwa wahyu itu ya bukan hanya menurut saya nih, menurut sependek pengetahuan saya, wahyu itu bukan hanya sesuatu yang hanya dipahami oleh histori saja, tetapi juga harus melalui pengalaman keagamaan Nabi, terutama juga pengalaman spiritual Nabi itu kan berbeda dengan manusia lain toh. Betul. Nabi itu kan ya kita percaya bahwa Nabi itu seorang rasul pilihan. Ya pasti ya nggak kaget loh ketika Nabi mengalami hal seperti itu. Toh juga Nabi dalam pada saat itu kan didatangi Jibril, disamperi Jibril nih. Disamperi Jibril waktu pertama kali. Siapa yang nggak shock? Nabi lagi pada saat itu kan Nabi bertahanus, berdiam di Gua Hira untuk menanti wahyu. Nah, makanya ini ada istilah yang baru nih di kalangan Gen Z. Laki-laki nggak bercerita, tapi tiba-tiba ke Gua Hira. Oke, jadi ya kayak nggak expect gitu ya. Iya, baru bertahanus ya kan. Dulu kan belum ada perintah sholat ya kan. Iya. Jadi ibadahin Nabi meneng kan ya istilahnya tuh. Baru diam ya istilahnya baru ibadah kayak gitu. Ingin memfokuskan diri kayak gitu, tapi tiba-tiba ada orang datang nggak dikenal, belum pernah lihat sebelumnya. Iya. Dan mungkin itu wujud asli ya pas Jibril ke situ ya. Iya, ada yang mengatakan dalam literatur wujud asli ya. Wujud asli Jibril loh. Siapa yang nggak kaget orang di situ enak-enak. Beliau sedang bertafakur, bertahanus, berdiam diri untuk mencari apa ya? Ketenangan atau apalah kayak gitu. Bagaimana sih agama Islam ini sebenarnya gitu, mencari wahyu ya. Bisa kita. Tiba-tiba didatangi oleh seorang yang belum pernah kita lihat sama sekali. Oh iya bahkan sih. Beliau Nabi Muhammad kan berdiam diri di gua itu kan ya secara waktu itu beberapa hari ya, nggak hanya 1 hari. Betul. Nah, mungkin itu kan didatangi oleh makhluk didatangi oleh seorang malaikat Jibril. Ya mungkin dia ada kekagetan tuh, shock, hal yang sangat wajar biasa, bukan hanya epilepsi. Kalau epilepsi itu kan dari medis itu kan muncul karena trauma ketakutan. Iya. Ini Nabi dalam literaturnya kan belum ada trauma. Iya kan baru pertama kali first impression-nya gitu loh. Gitu. Jadi ya kayak nggak logis lah mendapat tentang epilepsi Nabi Muhammad epilepsi gitu. Lebih tepatnya itu itu memaksakan pendapat dia untuk sesuai dengan studi yang dia kaji pada saat itu. Baik. Ya, oke sih. Kalau menurut saya itu kemudian pembagian yang periode Makkah awal, Makkah tengah, Makkah akhir sama Madaniyah. Sini dalam bukunya yang tadi juga dia membagi Makkah awal tuh sebagai ayat yang turun yang dimana lafadznya atau struktur katanya itu berirama dan masih berisi tentang kayak peringatan-peringatan gitu. Contohnya di kayak surat-surat yang banyak itu ya di surat-surat pendek-pendek yang itu Mas. Ya, yang bersajak-sajak gitu. Yang Allah itu tapat syada bihabi watab semuanya BB semua. Iya. Kemudian di Makkah tengah. Makkah tengah itu turun ya bahasanya ya agak semi-semi masih bersajak. Di situ juga mulai turun tentang kisah-kisah Nabi terdahulu sebagai sebuah pelajaran. Kayak gitu. Itu di Makkah tengah. Kemudian di Makkah akhir itu ayat itu turun mulai dalam bentuk peringatan. Bentuk peringatan mengingat di sini kan di Makkah akhir itu masyarakat sudah banyak yang udah mulai masuk Islam sebelum Nabi hijrah di Madinah. Oke, jadi bunyi ayatnya pun juga mengerucut ke umat Islam ya. Bayangkan ya ayyuhalladzina amanu atau apa gitu ya. Mulai membahas mengenai sedikit-sedikit itu tentang aspek sosial, bagaimana cara nanti berinteraksi sosial ya, muamalat gitu. Kemudian ada di periode Madaniyah. Nah ini yang periode pada saat Nabi, kalau di Ulumul Quran dikatakan yang turun di Madinah, yang turun setelah Nabi hijrah, itu berisi tentang hukum-hukum sosial, politik. Karena pada saat itu Nabi sudah mulai membangun basis pemerintahannya di Madinah. Di Madinah ya? Iya, hijrah ke Madinah itu kan. Dan juga pembentukan masyarakat Muslim pada saat itu mulai nanti Nabi sudah membentuk
satu tatanan politik sudah mulai Iya. ada, nanti Nabi sebagai kepala pemerintahan dan juga kepala keagamaan gitu lah ya. Ini kok kayak mirip punya siapa ya? Teorinya ya. Noldek. Noldek. Oh, Noldeke ya. Iya. Iya, sebenarnya saya juga ini skeptis dari tadi. Iya. Seakan-akan tuh sama antara pemikiran Gustaville dan Noldeke. Ah, Tapi saya pernah menemukan perbedaan. Saya menemukan perbedaan Iya. di pemikiran Gustaville dan Noldeke. Memang mereka berdua sama ya, Iya. sama dalam pemikiran tentang historis, Betul. kritis tentang Quran. Kan tadi sama. periodenya tuh mirip banget Iya, dalam periodenya- pembagian ayatnya periodenya. ya, periodenya memang sangat mirip. Jadi, tapi terdapat perbedaan mas. Tapi persamaannya juga lebih banyak. Iya. Perbedaannya tuh ada di ini. Kalau Noldeke itu dia itu pasca Gustaville. Jadi Gustaville dulu yang mengkaji, tentang historis kritis Quran nih. Kemudian Noldeke ini melanjutkan Gustaville. Oh, berarti inspiratornya memang si Iwel ini ya? Iya, gitu. Apa itu apa ya? Anak didik dan guru? Bukan. Kalau Quran anak didik itu saya kurang tahu ya, Mas. Tapi kalau mungkin apa ya? Jadi referensi aja ya paling ya. Murid intelektualnya lah. Kalau murid intelektual betul. masuk. Kalau Masuk akal. guru secara langsung di satu instansi gitu saya kurang tahu ya. Tapi kiranya ini ada kesamaan di situ. Ya. Makanya nanti Theodor Noldeke ini melahirkan karangannya yang berjudul, kalau diterjemahkan di bahasa Inggris, The History of the Quran. The History of the Quran. Kalau di dalam bahasa Jermannya apa ya? Ada Koran-Korannya gitu lah. Pokoknya masih bahasa Jerman. Ya kayak hampir mirip. Iya, hampir mirip. Tapi di sini Theodor Noldeke berbeda. Dia berusaha menyempurnakan pemikiran-pemikiran Gustaville yang masih yang masih kurang lengkap di bukunya yang pertama tadi. Oke. Yang bukunya yang saya sebutkan di awal tadi. Theodor Noldeke itu berusaha menghilangkan spekulasi yang dianggap pendapat-pendapat yang spekulatif yang dari siapa Gustaville gitu. Dan juga menyempurnakan nanti tentang kerangkaan di maka awal, maka tengah, maka akhir Madinah. Bahkan saya pernah baca di waktu ini mata kuliah tarikh Quran, itu di bukunya Taufik Adnan, itu bahkan Theodor Noldeke itu sudah menyusun satu mushaf sendiri yang berdasarkan menurut periode tertib nuzuli, bukan yang sekarang. Nah, sekarang itu kan mushaf yang disusun oleh yang kita kenal lah. Ya. Itu kan berdasarkan tertib mushafi, yang dari juz 1 alif lam mim sampai terakhir An-Nas. Tapi Noldeke itu juga pernah menyusun mushaf yang berdasarkan tertib nuzuli. Yang pertama surat Al-Alaq itu. Yang terakhir nanti akan banyak spekulasi tentang ayat terakhir turun. Ada yang mengatakan Al-Maidah itu kan Makmaltu itu. Nah, Gustaville malah. Si Theodor Noldeke ini pernah menyusun ayat seperti itu. Oke. Tentang Quran seperti itu. Itu sih. Iya. Gitu, Mas. Tapi di sini ada lagi? Saya bisa menyimpulkan ya. Ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan dari pemikiran Gustaville. Kelebihannya mungkin dari kelebihan dulu. Dari segi kelebihan mungkin Gustaville sangat oke dalam membuka wacana baru, membuka insight kita lah, pandangan kita bahwa terhadap studi Islam, studi Quran gitu ya. Studi Quran bahwa membuka pandangan baru bahwa Quran itu juga bisa loh, selain hanya dikaji teologis juga dikasih lihat sisi historis. Iya, betul. Itu merupakan salah satu kelebihannya. Kelebihannya. Mungkin sumbangsihnya dalam bidang akademik yang kita rasakan, yaitu kita nggak hanya kaku dalam lingkup teologis gitu ya. Itu, ya. Terus mungkin kekurangan menurutmu apa? Kalau kekurangan menurut saya sih ya ada. Kekurangan ya. Kritik itu bahwa gini, sebagian sarjana muslim kan menilai bahwa Well itu sangat dipengaruhi oleh paradigma orientalis. Nah, jadi dia mengkaji Quran tuh nggak objektif, subjektif, sesuai dengan kehendaknya berarti kehendaknya dia sendiri. Dia mengkaji Quran nggak berdasarkan pengalaman keagamaan atau pengalaman kenabian, tapi murni karena
mata pandang dia sendiri loh. Iya, Dia memahami Quran kayak gini kemudian diterapkan ya di karena ajaran yang lain. ya karena mungkin sarjana barat ya, jadi ya apa-apa harus sistematis gitu loh. Kalau Iya. misalkan nggak masuk akal dikit kayak nggak masuk gitu. Iya, Nggak itu masuk akal. itu Padahal kan ketika kita ngaji Quran atau Islam itu sendiri kan ada hal-hal yang mungkin di luar kendali kita kayak gitu, yang kita percayai kan harusnya Iya, kayak gitu. Dan betul. itu yang mungkin tidak dibawa ke ranah akademik. Nah, makanya kalau akademik kan harus ya sistematis gitu ya Mas Isnu ya. Betul. Ya gitulah, banyak juga kemudian keterbatasan sumber ya, mungkin di zaman dulu sumber-sumber yang dia dikaji Gustafel itu kan mungkin hanya kitab-kitab pokok doang sih, tanpa mengkaji lebih dalam. Betul. Mengkaji lebih dalam kayak mencari manuskrip Islam, dia hanya sebatas manuskrip yang ada, tapi nggak mengkaji secara dalam. Betul. Gitu sih. Iya. Itu mungkin kritik Oke. tentang Gustafel. Iya. Mungkin cukup ya? Ya. Segini ya? Oke. Karena sudah cukup banyak ya diskusi kita ya. Cukup sekian lah dari video kali ini ya. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman dan membuka pandangan terhadap studi Quran kayak gitu ya. Seperti itu ya. Sudah cukup? Oke, mungkin dari saya yang sedikit saya sampaikan. Dari Silakan. pendeknya diskusi yang kita lakukan ini, mungkin ini banyak keterbatasan dan kekurangan keilmuan dari saya. Mungkin bisa dijadikan jadikan pelajaran dan juga koreksi untuk saya ke depannya agar lebih mengetahui tentang kajian tentang studi Quran, terutama di bidang orientalis. Oke. Masuk. Oke. Terima kasih ya. Oke. Oke. Sampai jumpa kembali teman-teman di next video. Next Oke, terima kasih and goodbye. Bye.